kali ya, Anggi. Oke, kita tunggu sampai 14.33 kali ya. Oke, boleh. Oke, masih terus bermasukan ya yang udah ngisi. Yuk jangan lupa semuanya. Benar-benar. Oke deh. Oke, mungkin karena udah banyak yang udah kali ya, Kak Anji. Mungkin kita sambil sambil nunggu yang lain, kita boleh langsung masuk sesi aja kali ya, Kak. Jadi apa sih, Kak, hari ini kita... Oke, jadi hari ini kita bakal bawain sesi yang namanya Aku Peduli. Nah, kan sebelumnya udah dijelasin nih sama dari pihak Danon mengenai Aku Nomor Peduli 3 apa isinya, Kak? dan Aku Bertanggung Jawab. Nah, kira-kira ada yang udah bisa nebak belum di sesi Aku Peduli ini kita akan bahas tentang apa? Yuk, mungkin ada yang mau jawab di chat box atau nanti dari siapa nih tadi? Kira-kira ada yang udah bisa nebak belum sesi Aku Peduli ini tentang apa? Pengembangan diri Tentang mungkin, katanya ada nih. tentang kesehatan, tentang kehamilan. Apalagi Oke. nih? Kira-kira apa sih? Sex Education. education. Aku peduli tubuhku untuk menjaga dari stunting, mental. Oke, semuanya jawabannya benar-benar banget. Nggak ada salah benar. Jadi mungkin boleh di next slide kali ya. Oke, next lagi Kak Alif. Oke, kita sambil nunggu masukan dari chat box, peduli sama diri sendiri mungkin benar banget. Udah, Kak. Oke, thank you ya Ibnu. Oke, kita sambil nunggu PPT-nya ya sebentar. Sambil nunggu PPT, boleh nih Kak kita spill dikit kali ya. Apa sih? Hari ini kita mau ngapain sih? Oke, jadi kita spill dikit, kita bocorin dikit tentang sesi Aku Peduli ini. Jadi sesi Aku Peduli itu adalah sesi tentang belajar mengenai rasa peduli terhadap diri sendiri dan orang lain juga di sekitar kita, khususnya gaya hidup sehat saat pubertas, 1000 hari pertama kehidupan, dan juga gizi ibu hamil dan menyusui. Oke, nah berhubung teman-teman sekarang lagi ini mungkin lagi menginjak masa remaja dan masa puber, jadi sesi ini bakal bermanfaat banget buat teman-teman. Jadi yuk kita pahamin baik-baik dan lihat seberapa pentingnya masa remaja dalam proses pertumbuhan kita sendiri ini. Oke, mungkin boleh di next, Kak. Oke, next lagi boleh. Oke, nah aku mau nanya nih ke teman-teman, kira-kira ada belum nih yang udah ngerasa kalau oh aku ini udah menginjak masa pubertas gitu. Kira-kira ada yang mau sharing nggak nih sama kita semua? Mungkin boleh di raise hand atau di on mic. Oke, ada yang jawab sudah nih. Mungkin beberapa dari teman udah ada nih yang memasuki masa pubertas. Jadi pada hari ini kita akan bahas lebih mendalam lagi mengenai ciri-ciri pubertas pada remaja. Nah, oke, ada yang mau sharing nih. Dari siapa nih namanya? Oke, boleh Kayla. langsung mic aja dari, ya. Boleh dari Padang, Kayla. Kayak dia agak unavailable. Boleh nih langsung digabung aja. Oke, kita langsung masuk ke sesinya aja. Pertama-tama kita akan bahas mengenai ciri-ciri pubertas pada remaja putra nih. Mungkin dari teman-teman sekalian di sini ada nih yang mungkin udah ngerasa tanda-tandanya
kayaknya kok banyak perubahan nih yang terjadi pada diri aku. Biasanya aku belum ngerasain ini nih sebelumnya. Banyak hal-hal baru yang mungkin bikin kalian bingung dan kewalahan nih dan belum ngerti sebenarnya ini apa sih gitu. Nah, mungkin ada beberapa ciri pubertas yang harus kita ketahui dulu nih. Yang pertama pada remaja putra. Jadi, kalau pada remaja putra, ciri-ciri pubertas itu ditandai dengan testikel kalian yang bertambah besar dan bagian skrotumnya yang terlihat menipis dan berwarna kemerahan. Lalu ada juga ciri selanjutnya adalah mulai diproduksinya sperma, lalu tumbuhnya rambut kemaluan pada area sekitar penis dan rambut-rambut halus muncul pada ketiak dan kaki nih. Jadi tumbuhnya bulu badan. Oke, dan selanjutnya mulai berkeringat dalam jumlah banyak. Jadi kalau yang cowok-cowok nih, kalau lagi beraktivitas kayak dirasa aktivitas tuh biasa aja, tapi kok keringetannya tuh banjir banget gitu. Nah, itu namanya kalian lagi memasuki masa pubertas. Oke, selanjutnya, ciri selanjutnya adalah mengalami yang namanya mimpi basah, yaitu ejakulasi pertama yang biasanya dialami ketika kalian sedang tidur. Lalu juga ciri selanjutnya adalah munculnya jerawat pada wajah dan kulit, dan kulitnya ini biasanya mulai berminyak mirip. Oke, dan yang selanjutnya ada juga mulai mengalami ketertarikan pada lawan jenis dan menyukai berteman dengan sesama usia atau adanya pertemanan peer group gitu, pertemanan sebaya. Dan yang terakhir adalah perubahan suara yang awalnya serak menjadi lebih berat gitu. Nah, mungkin beberapa teman dari sini ada yang udah mulai ngalamin ciri-ciri ini gitu. Dan kalau kalian mengalami ciri-ciri ini, kalian jangan panik karena itu adalah hal baik yang mengartikan bahwa kalian sedang tumbuh menjadi lebih dewasa gitu. Nah, mungkin boleh di slide selanjutnya kali ya, Kak. Nah, kali ini kita juga bahas lebih dalam lagi mengenai cara merawat kesehatan reproduksi pada remaja putra itu. Nah, seperti yang kita tahu, karena aku ngerti banget apa yang kalian rasain, dan mungkin hal ini terlihat kewalahan gitu ya. Karena ini hal-hal baru yang sebelumnya kalian belum pernah alami. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatiin ketika kalian memasuki masa pubertas gitu. Nah, untuk yang putra, yang pertama adalah menggunakan pakaian yang kering dan tidak ketat. Lalu untuk menghindari kulit yang lembab di area reproduksi, karena kulit yang lembab itu dapat mengundang bakteri dan jamur untuk tumbuh gitu. Selanjutnya adalah selalu membilas organ kelamin dengan air bersih dan menjaga kelembapannya agar selalu kering. Lalu ada juga buang air kecil di tempat tertutup dan bersih serta aman. Selanjutnya adalah yang paling penting juga tidur cukup, olahraga teratur, dan makan makanan bergizi yang seimbang. Lalu tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol. Selanjutnya ada juga menjaga berat badan, lalu melakukan aktivitas fisik dan menjaga kesehatan agar berat badannya stabil dan normal atau ideal gitu. Dan yang terakhir adalah selalu mencuci tangan dengan sabun setelah BAK atau BAB untuk menjaga kebersihan tangan kita, jadi bakterinya nggak kemana-mana nih. Nah, untuk teman-teman sendiri yang di sini kira-kira ada nggak nih yang udah mengalami masa puber dan sedang menerapkan cara-cara merawat kesehatan reproduksi ini? Mungkin boleh kali ya untuk on mic dan sharing, atau di kolom chat box juga nggak apa-apa. Yuk, untuk yang cowok-cowok nih, gimana nih pengalaman kalian ketika puber? Mungkin boleh dari Kamil Iksani Asri nih. Kira-kira mau sharing kali ya tentang masa pubernya. Oh, ada yang bilang jerawatnya nggak bisa hilang, Kak. Banyak tumbuh jerawat, panik. Oke, mungkin ada yang mau on mic kalian dari Marcianus William nih. Yang lagi katanya lagi tumbuh jerawat nih di mukanya. Yuk, boleh kali ya kita sharing ke teman-teman semua. Biar teman-teman nggak ngerasa kalau mereka tuh sendirian gitu. Iya, benar juga. Ada juga yang mengalami namanya tumbuh jakun. Yuk, kira-kira ada yang mau on mic nggak nih ya buat sharing-sharing tentang pengalaman pubertasnya sama kita semua. Dan tenang aja, kalian nggak perlu malu karena pubertas dan reproduksi itu bukan sebuah hal yang tabu, dan kalian nggak perlu malu karena ini adalah hal normal yang merupakan ini adalah bagian dari tubuh kita gitu. Jadi nggak perlu malu kalau ngomongin tentang ini. Itu ada nih Kak dari Marcianus William Kristanto. Tadi kayak udah mau on mic. Thank you, kayaknya dia mau Oke, sharing. boleh Boleh, kali ya. silakan. Dia kayak gak gini. Halo Hmm. William, suaraku kedengeran? Oke, halo Kedengeran nih? William. Halo.
Halo William, kedengeran nggak suara kita? Dengeran, Ya, Kak. oke. Mungkin Kayak maaf agak ya malu-malu ya William. Williamnya ya. Oke deh. Iya gimana William mau sharing apa enggak nih? Kayaknya Kayak karena William kayak yang dia malu-malu, masih ini sharingnya. Iya, iya kalau langsung next. kita ajak yang lain ya buat sharing. Oh iya, kalau Laura ada yang sharing nih di chat box. Ada gak Kak kasus orang yang tidak mengalami masa pubertas padahal sudah masuk masa-masa pubertas? Nah, mungkin masa pubertas itu adalah sebuah hal yang fasenya berbeda ya di setiap remaja. Jadi kalian nggak perlu ngerasa FOMO atau ketinggalan nih kalau misalnya ada teman-teman kalian yang udah mimpi basah tapi kalian belum. Itu tuh tenang aja karena pasti akan terjadi gitu. Itu adalah sebuah hal alami yang memang sudah kodratnya seperti itu. Jadi kalau kalian belum itu tenang aja karena nanti kalian akan mengalami pada akhirnya gitu. Oke, mungkin ada nggak nih teman-teman yang mau sharing-sharing lagi mengenai masa pubertasnya, khususnya yang cowok nih di chatbox atau on mic. Nggak apa-apa ya, nggak usah malu karena kita terbuka banget ya, Kalora. Oke, mungkin karena belum ada nih yang mau sharing-sharing on mic, mungkin kita lanjut dulu kali ya ke uh, sesi yang selanjutnya, topik selanjutnya. Mungkin boleh di next slide, Kak Alif. Oke, kalau tadi kita udah bahas mengenai pada remaja putra, kali ini kita akan bahas ciri-ciri pubertas pada remaja putri. Untuk sekarang giliran yang cewek-cewek nih di ruang Zoom ini, kira-kira ada nggak nih cewek-cewek yang merasa udah memasuki masa pubertasnya? Yuk boleh kita sharing dengan on mic atau di chat box mengenai masa puber kalian tuh gimana sekarang ini? Oke, mungkin dari SMA Al-Azhar Syifa Budi dari Solo, boleh langsung on mic aja dan sharing-sharing sama kita. Halo, suara aku udah kedengeran. Kedengeran. Halo Namira. Halo, oke, jadi aku mau soal pengalaman aku. Oke. Yuk, silakan boleh sharing-sharing mengenai masa pubernya. Kira-kira yang kamu alami ketika kamu merasa kamu masa puber apa aja nih? Katanya. Kalau pubertas itu kan biasanya yang paling struggling, terutama kalau yang punya genetik jerawat, itu pastinya jerawat ya. Betul, betul, betul banget. Terus? Nah, itu tuh kan kadang bikin sering insecure, segala macam, kayak kok nggak mulus gini. Tapi kayak aku mikirnya itu masih wajar kok, masih normal kok, kan itu pubertas juga. Dan bukan apa ya, bukan hal yang harus dipermalukan juga gitu loh. Jadi kayak kalau jerawatnya banyak, dirawat aja gitu. Jadi kayak dibersihin aja, pakaiin skincare gitu. Dan buat yang insecure sama jerawat itu sih sebenarnya wajar menurut aku untuk insecure soal muka yang nggak mulus. Cuman itu emang pubertas kan jerawat itu. Aku sebagai acne prone fighter pun selama bertahun-tahun pun sebenarnya ngalamin hal-hal yang nggak enak dari jerawat ya. Cuman aku kayak tetap go on aja gitu, kayak tetap ngerawat kulit aku, terus self love aja gitu. Makasih. Oke, bener banget nih yang dikatain sama Namira tadi. Emang kalau jerawat pada remaja itu biasanya sifatnya hormonal ya. Mungkin karena hormon-hormon kita yang mungkin lagi mau masuk mens gitu. Jadi jangan khawatir karena semuanya pasti akan melalui itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai ciri-ciri pubertas pada remaja putri nih. Tadi mungkin salah satunya udah banyak dibahas adalah jerawat dan menstruasi. Tapi sebenarnya apa aja sih yang pernah kita alamin? Oke, ciri-ciri yang pertama adalah payudaranya mulai tumbuh membesar dan terkadang terasa lebih lembut gitu dari ketika kita sebelum masukin masa ini. Lalu sama seperti yang Putra tadi, mulai tumbuhnya rambut-rambut kemaluan di sekitar tangan serta kaki. Nah, selanjutnya ada juga mulai pinggul yang mulai melebar dan pinggang yang mulai terlihat lebih kecil. Jadi badannya terlihat lebih berbentuk gitu. Nah, selanjutnya mengalami menstruasi yang teratur setiap bulan ataupun tidak teratur, biasanya kalau di awal-awal nggak teratur, itu tuh nggak masalah banget ya, karena tubuh kalian tuh masih menyesuaikan gitu. Lalu memproduksi ovum dan sel telur, lalu yang terakhir adalah mulai mengalami ketertarikan pada lawan jenis dan menyukai berteman dengan teman sesama usia gitu. Ada pertemanan peer group atau pertemanan sebaya. Mungkin boleh di next.
Nah, kalau tadi kita udah tahu ciri-cirinya, kita harus tahu nih gimana cara merawatnya agar tubuh kita tetap sehat dan higienis. Nah, yang pertama adalah memastikan membawa pakaian dalam selalu bersih dan kering. Jadi, seperti yang tadi aku bilang, nggak lembab dan nggak mengundang bakteri dan jamur untuk tumbuh. Lalu selanjutnya ada juga organ kelamin yang selalu bersih dan tidak lembab. Dan pastikan harus ketika kalian setelah buang air besar harus selalu dilap dengan tisu ataupun handuk gitu. Dan lalu selanjutnya mencuci organ kelamin dengan air bersih, hindari mencuci dengan membilas organ kelamin dengan air yang keruh dan berubah warna, terutama di toilet umum seperti di sekolah. Jadi untuk kalian yang suka pipis di toilet umum harus lebih diperhatikan lagi ya untuk membilasnya tentang higienitas air itu sendiri. Lalu membawa pakaian dalam cadangan di tas termasuk panty liner atau pembalut, dan yang terakhir selalu mencuci tangan setelah BAK atau BAB. Oke, mungkin itu adalah cara-cara merawat kesehatan reproduksi agar kalian bisa menerapkan gaya hidup sehat gitu. Mungkin boleh di next. Nah, ini sedikit tips juga nih untuk yang cewek-cewek ketika kalian lagi menghadapi masa PMS dan menstruasi, ada beberapa jenis makanan yang baik gitu untuk dikonsumsi untuk mendukung gaya hidup sehat itu sendiri. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan dengan zat besi, folat, atau vitamin B. Nah, karena makanan-makanan yang mengandung vitamin ini dapat mencegah depresi yang akan menyebab tidak teraturnya siklus menstruasi gitu. Nah, makanan-makanan itu seperti apa aja sih? Nah, misalnya ada daging, ada ikan, ada telur, ada coklat, dan juga kedelai. Jadi kalau yang lagi dapat mengkonsumsi coklat itu sebenarnya baik ya untuk tubuh. Nah, yang selanjutnya ada juga protein dan omega yang dapat melindungi pembuluh darah di ovarium dan kerusakan dan tertundanya haid gitu. Nah, contoh-contohnya apa aja sih? Nah, misalnya ada kedelai, yaitu tempe dan tahu, ada daging ayam, dan ada juga telur omega gitu. Nah, ini penting ya bagi teman-teman untuk menjaga gaya hidup sehat agar terhindar dari efek samping perilaku buruk dari kesehatan reproduksi gitu. Mungkin boleh di next. Kak, izin nanya. Ya. Kalau misalnya makan cabai atau yang pedas-pedas gitu kayak boleh nggak sih Kak kalau pas menstruasi atau gimana gitu Kak? Makasih Kak. Oke, mungkin nanti kita jawab di akhir kali ya, bareng pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi kalau nanti ada muncul pertanyaan lagi, bisa sekalian ditanyain gitu. Kita selesaiin dulu materinya mengenai pubertas dan reproduksi ini. Oke, selanjutnya ada the do and why bagi remaja agar terhindar dari perilaku buruk terkait kesehatan reproduksi. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus bergerak aktif nih. Ini nggak terlepas perempuan atau laki-laki, tapi ini untuk kita semua ya. Yang pertama adalah bergerak aktif agar tumbuh memiliki berat badan yang ideal, lalu melakukan banyak hobi atau kegiatan ekstrakurikuler yang positif untuk menjaga berat badan dan tinggi badan yang ideal, lalu mengganti pakaian dalam yang basah atau lembab. Jadi kalau kalian udah keringetan, sebisa mungkin pakaian dalamnya diganti ya, biar nggak ada bakteri yang tumbuh gitu. Lalu melakukan BAK dan BAB sesuai adab dan etika, lalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih, dan yang terakhir adalah menggunakan air bersih dan tidak tercemar saat selesai BAK dan BAB untuk menghindari tumbuhnya bakteri-bakteri dan jamur di organ reproduksi kita. Oke, mungkin boleh di next kali ya. Oke, selanjutnya kita akan mulai masuk ke sesi mengenai konsep dan peranan pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, apa sih 1000 hari pertama kehidupan ini adalah merupakan periode sejak anak dalam kandungan selama 9 bulan hingga ia berusia 2 tahun gitu. Nah, jadi 1000 hari itu kan kurang lebih 2 tahun ya. Dan 9 bulan atau 270 hari pertamanya adalah pada periode kehamilan, lalu ada periode inisiasi menyusui dini, lalu periode pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan selama 180 hari, dan yang terakhir adalah periode pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI dengan terus melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan atau sekitar 550 hari. Mungkin boleh di next. Oke, aku mau jelasin nih sedikit tentang periode yang pertama mengenai ibu hamil yang membutuhkan zat gizi lebih banyak dibandingkan ibu tidak hamil. Karena zat gizi yang dikonsumsi ibu hamil selain untuk menjaga kesehatan ibunya sendiri, itu untuk menunjang tumbuh kembangnya janin. Nah, tahu nggak sih kalian kalau kehamilan pada usia remaja itu dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi akibat sedikitnya persiapan kehamilan, kondisi fisiologis dan psikologis yang belum matang atau belum mampu,
serta kurangnya pengetahuan mengenai informasi tentang kehamilan gitu. Oke, mungkin boleh dilanjut. Oke deh, thank you Kak Anggi atas paparannya. Jadi sekarang hand over ke aku ya. Sekarang aku mau jelasin. Tadi kan kita udah tentang ibu kehamilan nih. Sekarang 1000 hari pertama kehidupan, tapi di periode inisiasi menyusui dini. Apa sih mungkin teman-teman kayak nanya, Kak, IMD itu apa? Aku belum pernah dengar dan apa sih itu IMD? Nah, IMD itu atau inisiasi menyusui dini adalah pemberian air susu ibu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih, teman-teman dengar kayak, oh anak bayi tuh harus selalu dikasih ASI sama mamahnya, atau kalian punya adik atau punya adik sepupu kayak masih harus dikasih dikasih susu oleh ibunya. Nah itu termasuk di periode inisiasi menyusui dini. Nah biasanya inisiasi menyusui dini ini itu dikasih itu setelah bayi lahir. Jadi pada setengah jam atau 1 jam setelah bayi lahir. Boleh di next Kak Ali? Oke, habis itu kalau misalkan tadi tahapnya pas kalian baru lahir nih, masih oe-oe, terus habis itu baru setengah jam, 1 jam, kalian masih butuh ASI ibu, sekarang ada periode pemberian ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif itu apa sih, Kak? ASI eksklusif adalah ASI, air susu ibu, yang dikasih bayinya dari baru lahir hingga bayi berusia 6 bulan. Jadi, kalian rutin kayak frequently dikasih air susu ibu terus nih, dari baru lahir sampai kalian umur 6 bulan tanpa ada tambahan jenis makanan atau minuman apapun. Jadi kalau misalnya anak bayi lahir, nggak mungkin kan anak bayi habis itu tiba-tiba langsung dikasih fruity, langsung dikasih teh botol, nggak mungkin kan. Jadi dari lahir sampai 6 bulan, kalian pasti rutin dikasih air susu ibu. Karena air susu ibu itu punya kandungan gizi yang lengkap dan akan memenuhi kebutuhan gizi kalian selama kalian nanti akan berkembang. Gitu, boleh Kak, next, Kak Ali. Oke, habis itu selanjutnya ada periode pemberian PASI dan melanjutkan ASI. Nah, apa sih itu periode pemberian PASI atau melanjutkan ASI? PASI itu singkatan dari makanan pendamping ASI atau disingkat sama MPASI. Nah, ini biasanya makanan-makanan yang dikasih ke anak-anak bayi nih setelah bayi berusia 6 bulan. Nah, MPASI itu ada apa aja sih? Nah, MPASI itu biasanya diberikan tapi bukan sebagai pengganti ASI ya. Jadi kalian tetap dikasih ASI waktu kalian masih lahir, waktu kalian masih bayi, kalian tetap dikasih ASI. Cuma hanya saja setelah kalian belanja setelah dari 6 bulan, kalian dikasih konsumsi yang lain di samping ASI. Nah, itu ada apa aja sih? Ini bisa dari makanan cair, terus abis itu ada makanan lumat, ada makanan lembik dan lain-lain. Karena kan kalian kan masih giginya masih belum selengkap kita sekarang kan. Jadi kalian pasti dikasih makanan-makanan yang masih dikonsumsi sama anak-anak bayi. Boleh di next, Kak Ali? Oke. Terus habis itu kita masuk ke bagian gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Mungkin kalian tanya-tanya, Kak, kenapa sih nih aku harus belajar tentang ini? Kak, kenapa sih aku harus tahu tentang ini? Well, kayak Kariski Puhan sebelumnya udah jelasin, kalau misalkan kalian kan nanti akan mencetak generasi selanjutnya nih. Jadi kalian membutuhkan edukasi seperti ini. Nah, gizi ibu hamil itu apa aja sih? Gizi ibu menyusui apa aja sih? Nah, biasanya ibu yang hamil itu pasti butuh lebih banyak gizi dibandingkan ibu yang nggak hamil atau menyusui. Karena apa? Karena kan yang konsumsi bukan cuma 1 orang. Yang konsumsi ada 2 orang, yaitu sama bayi yang ada di dalam kandungannya. Jadi kalau misalkan nih, kamu punya tante, kamu punya bibi ya, punya bibi, atau kalian punya mama, atau punya orang yang dikenal yang lagi hamil, kalian bisa nih kayak kasih tahu mereka, tante, ayo loh ma, kalau misalkan kalian tuh butuh gizi lebih banyak dibandingkan yang lain supaya bayinya nanti yang lahir sehat. Gitu, next kali. Yes, nah sekarang gizi ibu hamil tuh apa aja sih? Nah biasanya tadi kan aku bilang kalau gizi ibu hamil itu dibutuhkan untuk peningkatan kebutuhan gizi ibu dan janin supaya nanti bayinya sehat, terus ibunya juga sehat, gak kekurangan gizi. Nah, caranya bagaimana sih cara memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil? Pertama, porsi makan pasti tentu harus lebih banyak, ya kan? Terus habis itu
Dua, mengonsumsi makanan yang beragam dan bergizi seimbang. Terus yang ketiga, mengonsumsi buah dan sayuran. Baru habis itu kita tetap harus tracking asupan gizi ibu pada trimester pertama kehamilan. Next, Khalid boleh. Nah, next, kalau ini tentang gizi ibu menyusui. Kalau ibu yang menyusui, itu biasanya membutuhkan zat gizi yang lebih tinggi dibandingkan saat tidak menyusui. Ingat ya, kandungan zat gizi pada ASI, pada air susu ibu nih, itu sangat dipengaruhi oleh makanan minuman yang dikonsumsi oleh ibu. Jadi kalau misalkan mama kalian, tante kalian, atau mungkin nanti kalian makan makanan sehat kayak sayuran, buah-buahan, terus gizinya seimbang, pasti ASI yang kalian berikan ke anak bayi juga makin bagus. Gitu. Next, Khalid. Nah, konsumsi pangan dan ibu menyusui. Mungkin kalian bisa ngeliat nih tabelnya. Ini tabel apa nih, Kak? Nah, kalian boleh lihat nih bahan-bahan makanan yang biasanya dikonsumsi oleh ibu yang sedang menyusui. Ada nasi, ada sayuran, ada buah, ada tempe nih sebagai protein, terus ada daging, susu, minyak, gula, dan sebagainya macam. Ini kalian juga bisa lihat nih, untuk ibu menyusui bayi usia 0 sampai 6 bulan, sampai 7 sampai 12 bulan, itu beda ya, porsinya itu beda-beda. Karena tergantung sama usia menyusui bayi usia, tergantung oleh ibu menyusui bayi usia berapa. Boleh next, kali. Oke, dan gak kerasa ya, this is the end of our session. Dari aku sama Kak Anggi. Teman-teman, aku mau ingetin nih, kalau misalkan aku peduli, itu bukan berarti kalian kayak ya udah deh, kan aku masih lama, Kak. Aku kan antara hamil masih lama, aku belum nikah. Well, kalian bisa mulai dari sekarang. Mungkin dari teman-teman yang masih mau memasuki masa pubertas nih, kalian bisa merawat diri kalian dengan baik. Terus tadi kan kalau nggak salah ada yang bilang tuh love yourself, ya nggak tuh? Self love ya berarti ya, kalian juga harus self love. Nah itu salah satu ciri-ciri, salah satu itu kalau misalnya kalian itu udah peduli dan sayang terhadap diri sendiri. So teman-teman, kalau misalkan kalau nggak sekarang, kapan lagi gitu. So teman-teman, agent of change, kalau misalnya ada pertanyaan selama tadi dari awal sampai akhir, boleh langsung ditanya sekarang. Mungkin ada yang mau pop up atau bertanya, ada yang raise hand, atau ada yang boleh deh langsung online. Iya, Kak. Mungkin kita jawab pertanyaannya Shalom yang tadi dulu ya, mengenai kenapa sih, gimana kalau kita lagi mens, boleh nggak sih konsumsi makanan pedas atau kayak yang bercabai-cabai gitu. Nah, berdasarkan hasil research, sebenarnya kalau untuk lagi menstruasi atau masa PMS itu sangat tidak direkomendasikan ya untuk makan makanan yang pedas karena akan memicu terjadinya diare. Karena kalau kita menstruasi sendiri kan itu perut udah sering kram nih. Kalau kita makan pedas lagi nanti akan sakit perut nih. Jadi sakit perutnya double. Jadi pada akhirnya akan menyiksa diri kita sendiri juga gitu. Nah, jadi jawabannya nggak direkomend ya, Shalom. Oke, tapi terkadang pas menstruasi tidak kerasa gitu loh, Kak. Jadi kayak tiba-tiba gitu datangnya, jadi nggak terlalu kerasa. Oh gitu ya, nggak terlalu kerasa. Mungkin, tapi intinya kalau menurut tenaga ahli gitu ya, tetap nggak direkomendasikan sih, karena bisa memicu rasa sakit yang double tadi itu gitu. Sebaiknya dihindari gitu. Oke, mungkin Baik, kita... Kak. Terima kasih. Sama-sama. Kita move on ke pertanyaan lain kali ya, Laura. Udah ada yang raise hand nih. Dari Medan SMP, Swasta Putri saya. Boleh? Baik Kak, terima kasih. Saya izin bertanya Kak, mengapa Kak pubertas dalam perempuan itu lebih cepat dibandingkan pubertas pada laki-laki Kak? Dan itu kan nanti kan Kak misalnya jika perempuan sudah duluan pubertas, nah nanti yang lebih menonjol itu yang lebih nampak pada pubertas laki-laki padahal Kak dibanding pada pubertas. Terima kasih Kak. Oke, tadi aku izin ulang pertanyaannya, kenapa kalau pubertas pada perempuan itu lebih cepat ya dan lebih terlihat, benar nggak? Oke, jawabannya karena
Oke, aku izin jawab ya. Mungkin dari sepengetahuanku, kenapa pubertas kalau terjadi pada perempuan itu lebih cepat karena perempuan tuh lebih sensitif ya terhadap organ reproduksinya. Karena seperti yang kita tahu, kalau perempuan itu kan akan melahirkan, akan menyusui, jadi tubuhnya sangat sensitif nih dengan pubertas. Makanya tumbuh payudara dan terjadi menstruasi gitu. Dan untuk adaptasi di perempuan sendiri terjadinya juga akan lebih lama gitu. Setahu aku ya dari laki-laki karena nantinya kan seperti kalian tahu mungkin kalian udah beberapa kali nih dengar pengalaman ada orang yang menstruasinya nggak teratur pas awal-awal. Nah itu karena tubuh kalian nih butuh waktu adaptasi lebih lama dibandingkan laki-laki gitu mungkin. Baik Kak, terima kasih buat jawabannya ya Kak. Oke, sama-sama. Mungkin di next kali ya ke pertanyaan selanjutnya siapa nih Laura? Udah ditambahin informasinya. Oke, mungkin karena udah kita running out of time. Teman-teman kalau misalkan masih ada mau pertanyaan, boleh nih nanti langsung tanya aja mungkin kalau misalkan ada di grup regionnya nih, boleh nanti tanya ntar bisa disampaikan juga. Terus teman-teman kalau misalkan merasa tadi penjelasan aku sama Kak Anggi kecepatan, kan, nanti kalian bisa lihat ya di link YouTube yang ada nanti akan dikasih. Jadi nanti kalian bisa streaming ulang, terus kalian bisa nonton ulang, kalian bisa baca-baca ulang juga. Gitu deh. Thank you. Dari Kanggi boleh ada nggak dari closing words? Oke, makasih banyak Aurora, makasih banyak teman-teman yang udah aktif pada sesi Aku Peduli hari ini. Aku dan Aurora izin pamit. Makasih banyak atas semua pertanyaannya, akan kita tampung. Mungkin boleh yang masih penasaran dan belum terjawab, mungkin boleh ditanya ini di grup regionnya masing-masing, atau mungkin boleh di chat box gitu. Makasih banyak semuanya, kita kembali lagi ke Kak Riri. Thank you semua. Oke, thank you Anggi dan Laura. Ketemu karena materinya lumayan rame ya tadi ya. Kita juga mohon maaf karena ada mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi nggak bisa kejawab gitu. Keren banget antusiasnya gitu dari teman-teman semua. Oke, sebelum kita lanjut nih, aku mungkin mau sedikit absen kali ya. Mungkin kalau misalnya aku sebut region kalian bisa ketik di chat box kayak hadir-hadir gitu. Oke, mungkin aku pertama absen dari apa ya? Dari Bali nih, mana nih Bali? Ada Bali hadir. Oke. Oke. Rame ya. Oke, kita lanjut ke dari region yang tadi rame banget tanya. Boleh nih dari Medan, apakah ada Medan? Hadir Kak. Oke. Ini region di mana tempat aku berasal, Pontianak mana nih, hadir atau tidak? Boleh di type hadir. Hadir Kak, asal Pontianak Kak. Ya, oke deh, lanjut nih, mana lagi? Jogja. Yogyakarta, hadir tidak? Oh, hadir. Hadir Bali Kak, Bali. Gimana lagi yang mau disebut? Padang. Hadir. Bali hadir Kak. Oke, Cilacap terakhir nih. Hadir. Oke, Hadir Kak. Hadir. Hadir. Bali hadir Kak, Bali. Medan hadir Kak. Hadir pasti hadir. Oke, kita lanjut nih untuk selanjutnya ya. Terima kasih sudah on mic dan hadir di chat box. Untuk sesi selanjutnya kita akan ada sesi personal branding yang bakal dijelasin sama Aurel dan Haifa. Apakah sudah ada Haifa dan Aurel? Boleh halo-halo dulu nih. Halo Haifa. Oke, halo Aurel. Oke, waktu berlayar dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Riri. Oke, halo teman-teman semuanya. Mungkin aku mau share screen nih. Oke, sebentar.
Oke, udah terlihat layarnya. Semoga sudah terlihat ya teman-teman semua. Oke, halo semuanya. Jadi di sini kayaknya kurang ya kalau misalnya seorang duta gesit, tapi nggak ngomongin personal branding gitu. Jadi ada yang udah pernah dengar belum personal branding itu apa sih? Adakah yang udah pernah dengar? Belum, Kak. Belum. Belum, Kak. Baru aja lakukan saja, Oke. Udah, Kak. Oke, habis ini akan aku bahas nih sama temenku, mungkin sambil nunggu akan aku bantu menjelaskan dulu ya. Oke, jadi sebelum itu kita kenalan dulu. Jadi kenalin, nama aku Aurel. Aku sekarang kuliah nih di Universitas 11 Maret di Surakarta, angkatan 2020 gitu. Oh, ada yang jawab nih, personal branding itu adalah hal yang melekat dari diri kita, Kak. Oke, boleh-boleh. Oke, nah selanjutnya nanti akan ada Kak Haifa juga, yaitu dia adalah mahasiswi dari Public Relation di UPN Veteran Yogyakarta. Angkatannya juga sama nih, tahun 2020. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya aku mau nanya dulu ke kalian nih, seberapa rasa percaya diri yang ada dalam diri kalian nih, 1 sampai 5? 5. Boleh. Oh, 5. Wah, yang di chatbox gimana nih? Berapa? Wah, ada yang melebihi 5 ya malah. Wah, oke. Ternyata bervariasi 10 ya. kan, Kak? 10 wah, 8. Oke, ada yang udah percaya diri banget. Ada yang masih kadang-kadang percaya diri, kadang-kadang enggak. Oke, tapi sejauh ini angkanya udah cukup bagus ya. Dan semoga ya mungkin yang masih 3, yang masih 1 nanti bisa berkembang gitu. Oke, nah apa aja sih yang akan dibahas pada hari ini? Jadi tentang personal branding. Personal branding itu apa sih? Terus kenapa ya personal branding itu penting? Terus cara bangun personal branding yang baik itu gimana ya? Dan dari aku akan bercerita tentang apa ya, pengalaman personal branding lah gitu. Oke, yang pertama, personal branding itu apa sih? Nah, oke. Jadi, kalau menurut 3 psikolog nih yang udah ahli banget nih soal personal brand. Jadi, personal branding itu adalah seperangkat karakteristik ya yang ada di seseorang gitu, baik atribut, nilai-nilai dalam dirinya, terus kepercayaannya, kepribadiannya, yang dia tuh dituangkan gitu ke dalam narasi yang berbeda di tiap individunya. Kenapa sih harus seperti itu? Karena tiap orang kan harus punya keunikan masing-masing nih yang harus diutarakan atau harus dicitrakan ke orang-orang yang melihat kita gitu. Jadi nanti orang-orang melihat kita tuh seperti apa ya? Bener tadi citra diri gitu yang orang-orang lihat tentang kita gitu. Nah, jadi intinya personal branding itu bukan tentang kamu sendiri atau bukan tentang mempromosikan diri kamu, tapi gimana sih orang-orang lihat kamu gitu. Kalau misalnya misal kamu tuh kayak rajin gitu, kamu merasa diri kamu rajin, kamu pinter matematika, kamu pinter bahasa Indonesia, pintar seni. Nah, kalau misalnya kamu pede, terus kamu bener-bener menuangkan nih kayak, oh aku suka seni, aku gambar, aku main alat musik. Nah, orang-orang akan lihat kamu kayak, oh dia loh yang jago main gitar, oh dia loh yang jago menggambar. Nah, itu contohnya personal branding gitu. Oke, terus selanjutnya, apa sih yang kamu percaya gitu? Diri kamu tuh siapa sih gitu. Nah, ini adalah mungkin kedua pertanyaan ya. Emang siapa sih kamu dan apa yang kamu percaya? Kamu mau dikenal sama orang itu sebagai seseorang yang seperti apa? Apakah mau dikenal kayak, oh ternyata misal siapa ya? Caca yang rajin nih. Atau misal ada dua Caca, oh kamu mau ketemu siapa? Oh itu loh Caca yang pintar bahasa Indonesia di kelas 7A misal. Atau oh itu loh Caca yang pintar main gitar di kelas 7B gitu. Kan ada yang membedakan tuh ya tentang diri kamu gitu. Terus
yang kamu percaya itu apa sih? Jadi maksudnya adalah kamu itu pandangan kamu terhadap suatu hal itu apa? Misal, contohnya apa ya? Mungkin kamu percaya nggak sih sama bumi? Bumi itu bulat atau datar, misal kayak gitu. Kan bisa tuh dibedain kayak, oh si misal siapa ya? Alif deh, misal Alif yang percaya bumi itu datar. Oh, Alif yang itu. Nah, itu misal kayak gitu ya. Jadi ada keunikan-keunikan sendiri deh yang dilihat orang-orang di luar sana gitu. Oke. Terus selanjutnya, kenapa ya personal branding itu penting? Ada yang tahu nggak nih dari cerita aku tadi? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa penting? Boleh di chatbox atau boleh on mic? Supaya meningkatkan kepercayaan orang lain Kak terhadap individu. Iya, bener banget. Nah, ini Gina Raisa nih apa nih? Oke, mungkin bisa di chatbox aja nih. Tadi ada yang bilang meningkatkan kepercayaan orang terhadap kita, mengenal jati diri, no insecure. Wah, keren-keren banget citra diri. Oke. Oke, udah semuanya udah bener ya. Bahwa membedakan kita dengan orang lain, iya tentu banget. Kita harus unik ya, gitu. Oke, ternyata udah banyak nih yang benar, udah banyak juga yang paham sama penjelasan aku tadi, gitu. Untuk mempermudah orang lain mengenal kita. Untuk mengembangkan diri, mengenalkan diri. Apa nih Gina nih? Oke, mungkin ke unmute ya. Oke, nah kenapa ya penting? Mungkin aku mau kasih contoh nih 3 hal ya. Ada brand, ada juga orang yang mungkin kalian udah kenal gitu. Nah, yang pertama, kalau misalnya dengan logo ini, logo pertama nih bentuknya pasti kalian tahu lah ya apa gitu. Kalau tanpa aku nyebut mereknya apa tuh udah tahu gitu apa. Oke, ya Apple. Jadi mungkin terkenal dengan produk iPhone-nya ya gitu. Nah, terus yang kedua nih, ada Aqua. Oke, mungkin kita biasanya kayak, minta dong, mau beli Aqua dong, gitu. Titip, gitu. Tapi ternyata yang datang, yang dibeli itu bukan Aqua, tapi kita nggak komplain, karena ya brand itu udah melekat di kita, gitu. Udah terlanjur terpatri lah di otak kita ya. Terus apalagi ada iklan yang misal kita lelah, kita capek, kurang fokus, terus akhirnya di kehidupan sehari-hari kalau misal ada orang yang ngomong, aduh aku capek, aduh aku kurang fokus, pasti orang-orang jawabnya gini, ah kurang aqua kali kamu, pasti gitu. Karena ada iklan yang akhirnya memperkuat brand tersebut di mata orang-orang yang melihatnya gitu. Terus selanjutnya pasti udah kenal nih Maudy Ayunda. Dulu kita kenal sebagai apa sih? Dulu kalau aku pribadi, aku mengenalnya dia sebagai pemain film, penyanyi, perempuan yang bisa main gitar, perempuan yang main musikal teater musikal. Nah, ternyata sekarang mungkin kebanyakan teman-teman itu melihatnya Maudy Ayunda sebagai orang yang S1-nya di Universitas Oxford, terus S2-nya di Stanford, ya kan? Terus mungkin sempat nih dia diterima juga di Harvard sebelum dia akhirnya memilih Stanford gitu. Jadi brand orang-orang sekarang ke Maudy Ayunda itu udah beda banget. Dulu aku taunya dia pemain perahu kertas, sekarang orang-orang taunya dia mahasiswi dari Indonesia yang kuliah di perguruan tinggi utama dunia, yang pinter banget gitu. Nah itulah, jadi personal brand itu bisa aja berubah tergantung kitanya sendiri itu kuat di mana, atau kita menonjolkan diri kita maunya tuh di mana, menampilkan citra kita tuh seperti apa ke mata orang yang melihat kita gitu. Nah, terus selanjutnya adalah kenapa ya penting? Pertama, kalian itu bisa memimpin lebih banyak orang. Karena ketika kalian punya personal branding yang bagus, yang udah kuat, orang-orang cenderung lebih percaya sama kalian. Nah, benar tadi ada yang jawab, untuk meningkatkan keyakinan orang lain terhadap kita. Benar banget. Jadi karena orang-orang udah yakin terhadap kita, akhirnya mereka
rela untuk dipimpin oleh kita karena yakin sama dia tuh udah jago banget mimpin, dia tuh udah jago banget bikin acara pensi, dia tuh udah jago banget untuk menjadi instruktur senam atau koreografer misal yang kayak gitu. Dan jadi kalian lebih mudah nih untuk bisa menjadi influencer lah untuk orang lain. Jadi nggak harus yang harus jadi TikTok content creator dulu atau apa. Intinya di lingkup kalian sendiri di sekolah, ketika kalian sudah tahu kalian bisanya apa dan kalian pede, kalian akan lebih mudah untuk membuat orang yakin terhadap kalian gitu. Nah, terus selanjutnya kalian juga akan menang lebih banyak. Karena rata-rata orang yang percaya diri dan punya personal branding yang kuat, dia akan lebih dikenal oleh orang lain, punya keunikannya sendiri. Jadi kalian lebih auranya lebih terpancar lah di antara yang lain yang mungkin rasa percaya diri atau personal brandingnya belum sekuat kalian gitu. Akhirnya di kemudian hari kalian lebih mudah untuk bernegosiasi nih dengan orang lain gitu, kayak orang lain tuh udah tahu cerita tentang kalian, udah tahu nilai-nilai dalam diri kalian. Kalian nggak perlu lagi ngasih tahu, aku tuh pernah juara ini, aku tuh pernah memimpin sekian banyak orang, aku tuh pernah ini, pernah itu. Itu tuh udah nggak perlu lagi karena orang-orang ya udah tahu brandingnya kalian itu kayak gimana gitu. Lalu selanjutnya kalian bisa dapat pendapatan yang lebih tinggi. Nah, ini mungkin ya, siapa nih yang mau cita-citanya mau membahagiakan orang tua, beliin orang tua rumah yang lebih gede, terus beli mobil, beli motor, atau mau keliling dunia, mau ke luar negeri. Nah, jadi ketika kita punya personal branding yang kuat, menurut penelitian nih ya, menurut orang-orang yang udah ahli deh, sekitar 20-25% orang itu yang punya personal brand yang kuat itu mendapatkan uang yang lebih banyak. Gitu. Karena pastinya kalian tuh udah bernilai lah ya, dari dalam diri kalian kan udah jago gitu. Jadi justru orang-orang yang akan nyari kalian nanti, bukan kalian yang nyari orang-orang untuk mungkin minta dipromosin atau segala macam. Justru orang-orang yang bakal kayak minta kalian untuk mempromosikan sesuatu atau untuk memimpin sesuatu atau untuk menjadi ikon dari suatu kegiatan kayak gitu. Oke, nah kalau menurut kalian sendiri setelah dari penjelasan aku, apa sih yang penting selain yang aku sebutin 3 ini? Boleh di chat box nih. Ada nggak nih? Yang penting mungkin kayak, jadinya aku bisa ngajarin teman-teman, karena teman-teman jadi percaya sama aku, karena aku pintar pelajaran ini, pelajaran itu, gitu. Yang penting percaya diri, terus berusaha terus, jangan malu-malu, memiliki banyak realisasi, jadi pemimpin yang baik, mencapai keinginan yang dulu ingin dicapai, Kak. Wah. Oke. Ternyata banyak ya. Mengambil keputusan, menggapai cita-cita, meningkatkan semangat hidup, mencoba hal baru, Kak. Gagal gak apa-apa, karena dari gagal kita dapat banyak belajar. Bener banget. Nah, ini yang akan mau dibahas juga ya untuk selanjutnya. Bagaimana caranya kita membangun personal branding? Nah, originality maksudnya itu adalah kalian itu seperti Indomie original gitu ya, kayak kalian tuh seperti mie original gitu, kayak ya udah itu adalah yang aslinya ada di diri kalian gitu, kayak keunikan yang cuman kalian doang yang punya. Jadi orang-orang gampang untuk nge-spot kayak, oh
Caca yang itu, oh Alif yang itu, gitu. Seperti yang aku bilang tadi. Percaya diri aja, kalau misalkan merasa, kok aku beda ya sama ini, kok aku kayaknya beda sendiri deh, kok orang lain pada begini ya. Udah pede aja guys, berarti kalian itu unik gitu. Kalian mudah untuk ditemui oleh orang-orang dan mudah ditandai oleh orang-orang gitu. Nah, apa yang bikin kalian berbeda? Mungkin kalian bisa bertanya-tanya terhadap diri kalian sendiri. Apa sih yang bikin kalian berbeda, yang bikin kalian original di antara yang lain? Nah, jawab menggunakan strength, weakness, opportunity, dan threat. Maksudnya apa sih? Jadi strength itu adalah kekuatan kita, gitu. Coba bertanya-tanya diri sendiri, kekuatan kita tuh apa? Terus kelemahan kita tuh juga apa? Apakah kelemahan kita dan bagaimana cara kita menjadikan kelemahan kita sebagai potensi diri, gitu. Misal, kelemahanku tuh pelupa, akhirnya aku bikin sesuatu yang buat aku selalu ingat. Misal, aku jadi tulis segala jadwalku di Google Calendar, aku jadi tulis semuanya di HP aku biar aku selalu ingat. Nah, itu kan berarti menjadikan potensi bahwa kita akhirnya menjadi orang yang rapih gitu, yang terstruktur gitu. Nah, terus selanjutnya ada opportunities. Oke, nah mungkin untuk opportunities dan threat ini langsung aku kasih kali ya ke Kak Haifa. Kak Haifa. Halo Kak Aurel, oh my God. Aku senang banget ketemu teman-teman yang udah ramai banget juga di Zoom. Sebelumnya aku mau mohon maaf lahir batin ya, karena baru sempat join Zoom. Tadi sempat ada kendala di internet aku. Jadi tadi Kak Aurel udah asik banget nih ngejelasin tentang strength dari diri kita tuh contohnya seperti apa sih. Nah, selanjutnya aku langsung ngejelasin tadi yang weakness ya Kak Aurel ya, lanjut yang weakness ya. Opportunities dan threats nih Kak. Oke, opportunities and threats. Nah, jadi tadi kan Kak Aurel udah ngejelasin strength and weakness. Jadi kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kita. Nah, kalau opportunities dan threats itu biasanya dipengaruhi oleh faktor luar nih. Misalnya, kalian itu punya peluang apa sih dalam diri kalian? Oh, misalkan di sini Kak Aurel itu punya peluang support system di kuliahnya bagus banget nih. Seru banget, sangat suportif. Nah, itu jadi opportunities teman-teman untuk terus nge-improve diri teman-teman jadi lebih baik atau memiliki personal branding yang semakin baik setiap harinya. Nah, kalau misalkan threat itu, kalau bahasa Indonesianya ya, artinya adalah ancaman, di mana kalau contohnya itu teman-teman punya banyak kesibukan sehingga untuk ngebuat personal branding itu jadi agak kesulitan. Misalnya, aku lihat di sini ada Kak Grace gitu ya, dari Medan. Salah satu contoh ancamannya itu, selain Kak Grace ini aktif di SMP-nya mungkin ya, Kak Grace juga aktif nih ikut ekskul yang ada 3, jadi lumayan sibuk. Nah, itu contoh dari threats-nya. Jadi, kalau aku bisa simpulin, itu adalah peluang dan juga ancaman dari faktor eksternal diri teman-teman semuanya. Mungkin bisa di next slide. Oke, thank you so much untuk operator. Nah, selanjutnya di sini aku kayak sedikit ngasih tips buat teman-teman untuk ngebangun personal branding. Teman-teman harus fokus sama kelebihan yang teman-teman punya. Misalnya di sini aku kasih contoh Kak Frista nih yang baru join Zoom nih. Di mana Kak Frista ini suka banget bertemu dengan orang baru. Suka banget ngobrol. Nah, jadi salah satu kelebihan Kak Frista ini public speaking. Terus teman-teman, kalau misalkan udah tahu nih kelebihannya apa, teman-teman bisa melanjutkan dengan memulai dari hal kecil. Jadi sekedar kalau misalnya lagi di sekolah, guru bertanya, Kak Friska langsung raise hand aja gitu, langsung angkat tangan untuk menanyakan hal-hal yang dibingungin. Itu tuh udah bisa menjadi
hal kecil untuk mengasah public speaking. Nah, selanjutnya, yang ketiga, untuk ngebangun personal branding di Instagram atau di dunia nyata, teman-teman bisa observe juga nih sebenarnya market itu sukanya apa sih? Kalau yang aku lihat nih, kayaknya market ini lagi suka hal-hal yang produktif. Jadi bisa di-adjust juga nih, gimana sih menjadi public speaker tapi tetap aktif di sekolah. Nah, banyak juga kan sekarang kegiatan-kegiatan, contohnya seperti Duta Gesit ini, aku senang banget juga nih teman-teman udah aware. Aku aja dulu kayaknya waktu sekolah nggak pernah nih ikut hal-hal kayak gini. Berarti teman-teman itu satu langkah lebih maju. Ini kata Kak Febri, betul gitu kan? Iya, betul sekali ya. Dan yang terakhir, kalau teman-teman udah tahu nih kelebihannya apa, terus teman-teman juga udah mulai dari hal kecil, teman-teman juga udah nge-analyze sebenarnya tuh pasar atau konsumen sukanya apa, teman-teman bisa menyesuaikan nih. Dan yang terpenting, teman-teman harus menjadi diri sendiri. Teman-teman harus nyaman dengan hal yang teman-teman lakuin. Jangan sampai teman-teman mau ngebuat personal branding, tapi teman-teman nggak nyaman dan jatuhnya malah jadi palsu atau fake ya. Jadi harus di original, di you, tadi sesuai dengan perkataan Kak Aurel. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya, kalau teman-teman, tadi aku ngasih contohnya itu tentang public speaking, menjadi public speaker, seperti menjadi moderator, atau bahkan narasumber nih, kayak yang sekarang aku lakuin sama Kak Aurel. Nah, teman-teman juga harus terus latihan, jadi contohnya lagi ya, biar teman-teman tuh semakin kebayang. Misalnya hari ini Kak Aurel mau menjadi narasumber di acaranya Duta Gesit. Sebelum acaranya mulai, Kak Aurel ini latihan dulu nih. Semacam gladi resik gitu, biar acaranya lancar. Biar salahnya itu bisa diminimalisir. Jadi kalau teman-teman mau ngebangun personal branding, harus continuously practice, jadi nggak bisa teman-teman mau hari ini, besoknya langsung jago nih Pak, personal brandingnya itu nggak bisa. Jadi dimulai perlahan-lahan untuk ngebangun personal branding. Bisa di next slide. Nah, selanjutnya setelah teman-teman terus praktek nih, teman-teman juga jangan lupa untuk konsisten. Karena untuk ngebangun personal branding, nggak mungkin teman-teman misalkan targetin selama 1 bulan nih, pengen terus-terusan bikin Instastory public speaking. Gak mungkin setiap hari teman-teman terus-terusan kan. Jadi ada masanya teman-teman istirahat. Dan itu nggak apa-apa banget. Yang penting konsisten nih teman-teman. Bisa di next slide juga. Nah, selanjutnya lagi, teman-teman kalau misalkan udah tahu nih mau ngenonjolin strength apa sih yang ada dalam diri teman-teman, jangan lupa untuk be an expert and show it. Jadi nggak usah malu, nggak usah insecure buat nunjukin ke orang-orang kalau teman itu jago public speaking, atau jago melukis, atau jago menulis. It's okay. Yang penting teman-teman nyaman dan jangan lupa tunjukin ke orang-orang, karena itu adalah salah satu contoh untuk ngebangun personal branding. Bisa di next slide. Oke, lanjut nih cerita ya biar teman-teman makin paham. Jadi di sini aku mau cerita gimana sih caranya aku membangun personal branding. Nah, itu ada foto aku ya, yang pakai outfitnya itu pakai blazer kayak ala-ala orang-orang kantor ya kalau bisa dibilang. Jadi aku tuh tahu nih, oh aku nih terkenal dengan cewek yang mandiri, jadi aku mau ngebangun personal branding aku yang terlihat seperti independen gitu. Jadi apa aku di Instagram, di LinkedIn, kalau teman-teman tahu LinkedIn, sebuah platform tentang karir. Nah, itu aku pakai avanya yang aku pakai blazer gitu. Jadi kesannya kayak independent woman aja, karena aku sering juga dikasih tahu sama teman-teman deket aku, karena aku tuh anak pertama juga kan, jadi
sering dibilang mandiri banget ya, jadi perempuan hebat deh kayak gitu kan. Jadi aku jadiin itu sebagai personal branding aku nih, independent woman gitu, independent girl. Nah itu teman-teman mungkin ada yang relate juga, tadi aku baca di chat juga banyak yang sama ya, mungkin bisa dicontoh dan dipraktekin juga. Terus selain dari outfit gitu ya, karena outfit tuh ngaruh banget juga buat ngebangun personal branding. Selanjutnya, teman-teman bisa nge-utilize media sosial. Kalau aku pribadi itu pakainya 2 nih yang ngebangun personal branding aku as independent woman, yaitu di LinkedIn dan juga Instagram. Nah, kalau di LinkedIn aku tuh nge-highlight juga nih beberapa roles aku seperti menjadi public speaker, antusias, dan juga public relation. Karena emang basicnya itu aku dari jurusan public relation, hubungan masyarakat. Nah, selanjutnya di Instagram aku juga ngebangun personal branding. Mungkin ada beberapa orang yang Instagramnya itu 0 posan gitu ya. Kalau aku enggak, aku banyak banget nih posannya. Dan semua posannya itu nge-shape aku untuk memiliki personal branding sebagai career woman, independent woman. Jadi kalau di bio-nya itu aku juga nulisin, aku tuh kerja di Paragon, di Kompas, di Jalan juga. Dan di sini aku senang banget. Oke, boleh di-mute dulu ya. Oke, thank you udah di-mute. Jadi intinya dari media sosial yang ada, dimaksimalin aja kalian itu mau terlihat seperti apa. Kalau di dunia nyata, kalian bisa menampilkannya melalui pakaian yang kalian gunakan. Nah, kalau aku kan independent woman nih, maunya nih gitu. Jadi aku pakainya blazer, terus di Instagram juga aku aktif berbagi kegiatan yang positif, seperti mungkin rapat, atau ikut kegiatan kepanitiaan, atau apapun itu deh, pokoknya yang produktif. Dari aku ceritanya segitu aja, mungkin teman-teman kepo juga. Oke, masih ada, aku agak lupa nih guys, sorry. Jadi ini adalah salah satu tools atau alat yang aku gunain untuk ngebuat konten di Instagram atau di LinkedIn. Jadi selain sebagai public speaker, public relations, atau independent woman, aku juga aktif membuat konten di Instagram dan juga LinkedIn. Nah, biar lebih accountable, aku membuat tools ini gunanya biar aku tahu ketika membuat konten ini objektifnya apa sih, tujuan aku mengupload ini apa, terus juga aku analisis digital impression-nya apa. Karena kan teman-teman semuanya di sini duta juga kan. Pastinya teman-teman gak jauh nih dari yang namanya membuat konten. Pasti juga teman-teman akan mengalami konten yang posannya kok yang like dikit ya, yang komen kok nggak ada ya. Nah, teman-teman pasti harus mencari solusi kan. Kenapa ya? Apa nggak menarik? Jadi caranya itu adalah membuat konten kalender. Teman-teman ngejelasin nih objektifnya apa, captionnya mau gimana. Nanti kalau udah tahu kan bisa dianalisis. Oh, kalau caption ini kayaknya kurang membuat followers teman-teman tertarik deh buat ikutan aktif tulis komentar kayak gitu. Nanti kalau misalkan udah diposting itu bisa di-checklist, bisa di-insert linknya juga. Nah, dari aku udah ya kayaknya ini slide terakhir, jadi lanjut aja ke ceritanya Kak Aurel, gimana sih cara membangun personal branding? Oke, kalau dari aku sendiri, jadi karena aku suka baca buku, di Instagram aku ada highlight khusus buku gitu. Terus jadinya di organisasi aku sendiri, aku diajak untuk sharing tentang buku gitu ya. Karena orang-orang lihat aku suka buku, ya udah pasti aku punya referensi buku yang bisa dibagikan ke teman-teman di Instagram gitu. Terus sama kayak Kak Haifa, aku juga pakai LinkedIn. Mungkin teman-teman nanti kalau misal udah masuk kuliah atau mungkin yang masih SMA udah punya LinkedIn, itu keren banget. Jadi ini salah satu sosial media yang bisa dibilang profesional ya. Jadi isinya itu karena aku mau fokus di finance, akhirnya aku masukinnya semua tentang finance. Jadi ada teman-teman aku yang nanya kalau misalnya dia mau kalau misalnya dia mau ngelamar atau misalnya dia mau daftar di bendahara atau di tentang keuangan deh gitu, pasti dia akan nanya ke aku, kira-kira ngapain aja sih di bagian keuangan, kira-kira jadi bendahara tanggung jawabnya apa aja sih, karena mereka taunya aku
adalah salah satu orang yang bisa gitu dan sering banget dapat peran di bagian keuangan gitu. Nah, terus karena aku dulu awal-awal jadi mahasiswa baru juga sering ada kegiatan sosial, akhirnya ada teman aku juga yang nawarin aku untuk jadi suatu pemimpin lah di dalam kegiatan sosial juga gitu. Terus selanjutnya, nah yang pertama ini adalah awal aku jadi moderator di suatu acara mungkin ya, tapi masih acara kecil-kecilan karena ini di Instagram Live, di salah satu fitur Instagram. Awalnya aku belum punya pengalaman sama sekali, tapi tadi aku lihat nih kayak teman-teman katanya minder pas lihat orang yang lebih jago dari kita. Tapi ada juga yang bilang nggak apa-apa, coba aja, gagal mau urusan belakangan, yang penting bangkit dulu gitu. Nah iya bener banget. Aku sering lihat teman-teman yang udah lebih jago dari aku untuk jadi moderator, tapi kalau misalnya aku nggak coba, kan aku nggak tahu ya medan perangnya tuh gimana sih menjadi moderator itu gitu. Cara kita mimpin diskusi tuh gimana, kalau nggak coba kan nggak tahu. Ya udah akhirnya aku akhirnya melawan ketakutan diriku untuk mencoba sebagai moderator, sampai akhirnya aku selalu ditawarin menjadi moderator di berbagai acara. Nah nanti kebetulan banget besok mungkin kalau misalnya di sekolah SMP SMA namanya ini ya MPLS SB ya kalau nggak salah ya, pokoknya masa pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa baru gitulah ya. Nah besok aku jadi moderator di acara untuk pengenalan untuk mahasiswa barunya gitu. Jadi awalnya dari ketakutan jadi moderator akhirnya malah jadi kerjaan sampingan gitu ya gitu. Oke, terakhir nih buat teman-teman semua boleh banget tulis di chat box kira-kira siapa yang menginspirasi kalian, siapa tokoh atau mungkin sosok terdekat kalian yang kalian jadiin patokan atau panutan gitu. Ayo siapa nih, aku mau tahu. Maudi sih, ada Bapak juga, Maudi Ayunda, Mama, Fania yang di TikTok, Millie Bobby Brown. Oke, karakter 2D, oke. Terus Mama, Munir, terus kakak sendiri, Isaac Newton, Elon Musk, wah, Nadiem Makarim, dan Yusuf. Banyak ya, jadi beragam ya teman-teman. Nah, boleh nih sesuaikan sama mungkin originality dari diri kalian, apa sih yang bisa diikuti dari role model yang kalian jadiin inspirasi sekarang. Siapa tahu mereka benar-benar berpengaruh besar bagi progresnya kalian semua gitu. Jadi jangan sekadar jadiin panutan aja, tapi coba kulik lagi kira-kira apa sih yang mereka lakukan untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu. Oke, teman-teman semua. Jadi thank you for your attention. Aku dan Kak Haifa akan mundur diri nggak tuh. Jadi sekarang aku serahkan lagi ke MC, ke Kak Riri. Terima kasih semuanya. Makasih, Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Oke, terima kasih Aurel dan Haifa. Makan rampung. Aku relate sih sama Aurel yang masalah jadi moderator, terus kayak kita Makasih, melawan Kak. ketakutan kita gitu ya. Kalau nggak coba ya gimana kita bisa Makasih Kak. gitu. Oke deh, menarik banget tuh untuk sesi Kak Aurel dan juga Kak Haifa Makasih gitu ya. Kak. Kita lanjut aja nih, ada sesi implementation briefing gitu ya yang bakal dijelasin sama Kak Ivana dan Kak Timi gitu. Apakah sudah ada Kak Ivana dan Kak Timi? Oke Riri, we're here. Oke, Kak Timi dan Kak Ivana dipersilahkan. Oke, thank you so much Riri udah welcome aku sama Ivana. So, halo semuanya, selamat datang ke Implementation Briefing. Tapi sebelumnya, mungkin aku sama Ivana nih mau kenalan dulu kali ya. Mungkin boleh next. Oke, so selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama aku Timi. Aku diisi sebagai OCVP Delegates Journey dari Gesit Project ini. Dan aku pada hari ini nggak sendirian, aku bersama temen aku. Mungkin Ivana mau perkenalan diri? Ya, kenalin, nama aku Ivana.
aku CVP Marketing di Gesit. Jadi buat kalian yang belum follow sosial medianya Gesit, Instagram dan TikTok @gesit.id ya. Langsung di follow aja. Salam kenal guys. Oke, thank you so much Ivana. Jadi boleh ya teman-teman ya bisa langsung follow Instagram gesit.id dulu nih ya. Oke, jadi maksud aku sama Ivana di sini tuh ngapain sih? Jadi hari ini aku sama Ivana tuh mau sharing-sharing ke kalian mengenai checklist yang perlu kalian kerjain karena kalian sudah mengikuti training of trainers. Jadi ibaratnya kalian udah dilatih nih sama teman-teman dari ISEC gitu kan. Nah, nanti berikutnya kalian harus mengerjakan hal-hal nih tugas-tugas gitu ibaratnya ya. Oke, mungkin boleh langsung next aja untuk checklistnya. Yes, jadi di sini kita punya 8 checklist yang teman-teman bisa kerjain dari 13 Agustus sampai 13 November ya. Nah, di sini ada yang pertama, join the campaign social media. Jadi dia akan ada campaign yang kalian bisa kerjakan. Di sini nanti bakal dibantu jelasin sama Ivana. Kemudian yang kedua, itu ada membuat P2P education classes gitu. Jadi ibaratnya kalian datang ke kelas-kelas, terus kalian mengedukasi mengenai stunting ini. Kemudian yang ketiga, itu create a mass P2P education for more than 100 student at one time. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, ibaratnya bisa ngumpulin 100 orang minimal di dalam aula sekolah kalian masing-masing. Nah, kalian bisa ngedukasi stunting, nah kalian bakal dapat 100 poin gitu ya. Kemudian yang keempat, itu adalah create a physical A3 poster to be showcased in school. Jadi kalian bisa langsung aja nih bikin desain ukuran A3, kalian bikin poster mengenai stunting yang kita udah belajar bareng-bareng, dan itu bisa dapetin 10 poin per poster. Kemudian yang kelima, itu adalah create a webinar attended by 25 people. Jadi sih kalian bisa bikin webinar atau seminar boleh juga, intinya nanti kita minta proof-nya aja. Nanti di sini kalian bisa mengundang 25 orang gitu ya untuk hadir. Nah, buat checklist ini kalian bakal dapat 100 poin. Nah, kalau misalnya nanti kalian berhasil nih buat invite 26 orang, 27 orang. Nah, setiap tambahan dari 25 orang itu bakal dapat 2 poin. Nah, berikutnya yang ketujuh itu adalah create interactive content di social media. Di sini nanti kalian bisa bikin konten-konten yang interaktif, konten-konten yang edukatif di sosial media kalian, karena kalian adalah ambasador itu sendiri gitu ya. Nah, yang terakhir, yang ke-8, itu adalah kalian bisa mengajak 10 orang untuk ikut kampanye Gesit. Nah, nanti salah satu dari 3 kampanye yang kalian harus kerjain itu, ada yang namanya Food of the Day Challenge. Nah, nanti kalau misalnya kalian berhasil untuk nge-gather orang buat join, nanti kalian bakal dapat poin tersendiri, gitu. Nah, teman-teman, bisa langsung nanti submit semua bukti-bukti yang kalian udah kumpulin, udah kerjain, itu di bit.ly/gesit_s_imsap gitu ya. Nah, buat kalian teman-teman yang masih bingung gitu ya, kayak, aduh gimana cara ngerjainnya kawan-kawannya, jangan khawatir, nanti kita bakal kasih contact number untuk kalian tanya-tanya lebih lagi gitu ya. Kira-kira gimana sih Kak cara ngerjain checklist A, checklist 1, checklist 2, checklist 3 gitu ya. Oke, mungkin boleh langsung next aja. Oke, jadi ini ada prosedurnya ya teman-teman kalau misalnya mau ngerjain checklist implementasinya. Jadi yang pertama kalian bisa langsung buka aja yang link yang aku udah kasih tadi, gesit_s_imsap. Kemudian setelah itu kalian bisa langsung cari filenya implementation checklist guidelines. Nah di situ kalian bisa lihat gimana cara nge-submitnya. Dan kalau misalnya kalian mau tahu mengenai campaign-nya sendiri, kalian bisa langsung buka di bit.ly/gesit_campaign. Oke, teman-teman kalau misalnya masih bingung nanti bisa langsung kontak dari kontak person yang kita akan kasih ya nanti. Oke, kita langsung next aja. Oke, aku langsung jelasin aja ini secara detailnya untuk campaign-nya. Jadi yang pertama ini ada greeting message. Jadi greeting message ini video sambutan kalian sebagai school ambassador Gesit ini, sebagai duta Gesit. Dan video ini direkam melalui smartphone secara portrait dan maksimal durasinya itu 1 menit. Terus poin penting yang diucapin itu perkenalan diri kalian sebagai duta Gesit, terus cerita juga kenapa kalian tuh tertarik menjadi student ambassador Gesit atau duta Gesit. Terus juga ajakan untuk follow Gesit dan ajakan untuk ikut serta dalam campaign ini. Nah, jangan lupa untuk di-post nanti tag ke @gesit.id dan ISEC Indonesia. Next. Lalu untuk contoh kata-kata yang diucapkan, ini ada tertera di sini, tapi jangan ngikutin banget ya, jadi kalian bisa pakai bahasa kalian sendiri, tapi ini semi formal gitu, selama masih sopan, jangan terlalu gaul gitu. Jadi tetap pakai yang lebih ke gaya kalian lah, gimana kalian ngobrol sama teman-teman sebaya kalian gitu. Next. Lalu yang kedua ada namanya TOT Showcase Guideline. Jadi TOT Showcase ini kayak Instastory mengenai apa yang kalian dapat dari kegiatan TOT ini. Jadi dari hari ini kan tadi ada sesi public personal branding gitu misalnya. Nah terus kalian ceritanya aja kayak kalian tuh dapetin apa sih dari situ, dan
teknisnya ini dia bisa dalam bentuk video atau bisa dengan teks. Nah, langsung next aja. Contohnya, jadi kita pakai template-nya, ada template-nya. Kalau untuk ini tuh yang pakai kata-kata, jadi kalian langsung tulis aja di kolom yang putih ini. Kalian tulis apa aja, poin-poin yang kalian dapat, terus habis itu kalian tinggal post ke Instagram Story, dan jangan lupa untuk tag @gesit.id dan juga tag @isaac-Indonesia. Next. Oke, terus ini format yang untuk kalau misalnya kalian nggak mau pakai kata-kata, jadi langsung kayak ngevideoin diri kalian sendiri dan langsung ngobrol gitu, kayak ngomongin, oh ini poin-poin yang aku dapat dari TOT hari ini gitu. Dan jangan lupa untuk tag @gesit.id dan tag @isaac-Indonesia gitu. Next. Lalu yang ketiga ada challenge. Nah ini yang tadi yang sempat disebutin oleh Kak Timi, yang food of the day. Jadi kalau ini tuh Instagram story yang berisikan makanan yang mengikuti isi piringku. Tadi kan udah sempat tuh dijelasin secara singkat ya sama Kak Kiki tentang isi piringku. Nah, ini nanti bakal dijelasin lagi minggu depan mungkin ya, TOT minggu depan. Dan kalian dianjurkan untuk bikin challenge yang berhubungan dengan isi piringku ini. Nah, ini bisa dalam bentuk foto atau video, jadi bisa video mempersiapkan makanan tersebut, atau mungkin langsung foto makanannya udah jadi, itu juga nggak apa-apa. Next. Nah, jadi ini kayak contohnya ya, ini contoh kalian bisa mention gitu, jangan lupa mention @gesit.id dan juga @isaac-Indonesia. Next. Oke, yang terakhir ini educative contents. Jadi kalau educative contents ini membuat post yang berhubungan dengan gizi dan kesehatan pada remaja. Jadi topik ini bisa disesuaikan nih dengan interest atau topik favorit dari kalian. Nah, sumber dari konten ini dapat diambil dari panduan Gesit, atau mungkin yang tadi udah dijelasin nih sama para fasi-fasi yang tadi udah jelasin, nah itu boleh banget dari Aku Peduli, Aku Sehat, Aku Bertanggung Jawab. Itu terserah kalian mau ngambil topik yang mana, dan dari situ kalian bisa bikin jadi konten. Next. Untuk tanggal postingannya sendiri, ada yang untuk TOT Showcase yang pasti setiap minggu setelah TOT selesai ya. Lalu untuk yang greeting message ini hari Kamis depan, tanggal 18 Agustus. Lalu Food of the Day Challenge-nya itu Kamis depannya lagi, tanggal 25 Agustus. Lalu untuk yang paling terakhir itu educative content, itu hari Jumat, tanggal 2 September. Itu setelah semua TOT selesai. Begitu. Next. Nah, ini untuk link-nya, kalau misalnya kalian pengen baca-baca lagi, itu kan tadi banyak ya kayak requirement-nya, kayak harus mesti ngapainnya. Nah, ini aku udah kasih link-nya, biar kalian bisa baca ulang dan bisa sesuai dengan yang tadi udah aku sampaikan. Gitu. Next. Oke, jangan lupa kalau kalian nih harus ngelesain checklist yang pertama tadi ini untuk bisa mendapatkan internet allowance gitu. Next. Oke, thank you so much Ivana udah sharing juga mengenai campaign. Jadi di sini ada teman-teman koordinator dari setiap daerah ya teman-teman. Jadi mereka semua tuh ada di WA grup kalian. Dan kalau misalnya kalian ibaratnya nih, kalian dari Medan terus kalian mau nanya, ini gimana ya Kak cara ngerjainnya? Nanti udah ada Kak April dan volunteer-volunteernya yang bakal ngebantu kalian. Jadi kalian kalau misalnya kesulitan atau kebingungan, udah aman banget, tinggal chat aja di WA grup ya. Jadi nanti bakal mereka bantu dan mereka akan fasilitasi ke kalian juga. Nah, tadi aku juga ngeliat nih di grup di chat ya, banyak yang nanya kayak, ini sifatnya individu atau kelompok gitu ya. Nanti kita bakal jelasin lagi di grup WhatsApp. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman kalau misalnya bingung, langsung aja chat di WA grup. Kita bakal bantu. Oke? Oke, mungkin sekian dari aku dan Ivana. Kita balikin lagi ke MC. Thank you so much semuanya. Oke, thank you Kak Tibi. Thank you. Terima kasih Kak. Dan tentang briefing itu ya. Semangat untuk para duta. Kita boleh lanjut nih untuk sesi selanjutnya. Nah, itu buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman aktif atau apapun, teman-teman bisa dapat reward and recognition gitu. Nah, RNR-nya itu berupa, mungkin boleh di untuk PPT-nya. Jadi ada MVP of the week, terus juga ada best school, dan juga ada best delegate
gitu. Untuk MVP of the week-nya bakal dapat sebesar 50.000 per orang gitu. Nah, terus juga nanti kalau best school jadi dapat 250.000 per sekolah gitu. Dan untuk best delegates-nya bakal dapat 100.000. Jadi teman-teman semangat terus dan tetap aktif ya gitu biar bisa dapat RNR. Oke, mungkin boleh di next Kak. Untuk selanjutnya ada satisfaction survey. Nah, mungkin linknya boleh ditaruh di kolom chat ya Kak, tolong ya. Oke. Nah, mungkin untuk bakalan 5 menit ya dari sekarang. Jadi sekarang aku pasang dia jam 4. Kita bakal ketemu lagi di jam 4:05, 16:05. Dadah, silakan mengisi.